sampai dengan yang ke-9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang berbahagia, topik Nats hari ini adalah kasih karunia Allah yang menghidupkan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu untuk memagut mereka, sehingga banyak orang Israel yang mati. Bilangan 25 ayat 5 dan 6 yang kita dengarkan tadi. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan Allah kepada bangsa Mesir, maka kita mengetahui kepanikan, kebengalan hati, dan ketidakpatuhan bangsa itu seringkali membuat Tuhan murka. Tuhan telah mencukupi kebutuhan mereka dengan menurunkan makanan setiap hari, setiap pagi, yaitu manna dan burung puyuh. Namun bangsa itu selalu menuntut lebih dan selalu bersungut-sungut dan marah kepada Musa, sang pemimpin mereka. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan ular tedung untuk memagut mereka, dan banyaklah dari mereka yang mati. Namun Tuhan juga mengasihi bangsa itu karena mereka bertobat dan mohon ampun pada Tuhan Allah Bapa. Maka Tuhan menyuruh Musa membuat patung tembaga menyerupai seekor ular tedung yang ditaruh di atas tiang, sehingga barang siapa melihat patung ular tedung itu, maka orang-orang yang telah dipagut atau digigit ular itu akan sembuh. Sebelumnya juga bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Musa di gurun Zin karena mereka tidak mendapatkan air minum. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada gunung itu supaya gunung itu mengeluarkan mata air. Namun karena Musa sudah begitu kesal akan tegar tengkuk dan kebengalan daripada bangsa itu, Musa malah memukulkan tongkatnya 2 kali pada batu gunung itu. Nama gunung itu yang keluar adalah mata air Meriba. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepada aku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel,
Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat itu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bilangan 20 ayatnya yang ke-12. Di situ kita tahu Musa hanya diminta untuk berbicara kepada gunung, tetapi karena dia kesal kepada bangsa yang tegar tengkuk, yang bebal itu, dia memukulkan tongkatnya 2 kali. Akhirnya hanya gara-gara kecil begitu, Musa juga dihukum oleh Allah Bapa. Tidak bisa sampai ke Mesir. Dia harus meninggal di tengah jalan, tidak bisa masuk. Bagaimana dengan kita yang selalu bengal? Betul-betul marahlah Tuhan kepada kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kehidupan kita di dunia ini diwarnai dengan keputusan yang diambil dari sekian banyak pilihan. Terkadang kita hanya mengikuti naluri kita sendiri dan enggan berdoa minta tuntunan Tuhan, yang terkadang hasilnya malah buruk buat kehidupan kita ini. Beruntungnya adalah Allah masih menunjukkan belas kasihannya, sehingga kita diberi juga kesempatan untuk memulai lagi kehidupan yang lebih baik, asalkan kita mendekatkan kepada Tuhan Allah Bapa. Kehidupan bangsa Israel juga banyak kali diwarnai pilihan yang salah. Mereka meninggalkan Allah, dan itulah yang membuat Tuhan Allah murka, dan Tuhan menghukum mereka. Dalam situasi itulah bangsa Israel teringat kepada Allah dan berseru kepadanya. Kita memahami arti pertobatan sejati adalah sebagai berikut. Pertama, pertobatan dimulai dengan pengakuan bahwa diri kita berdosa kepada Allah dan melukai Allah dengan sengaja. Yang kedua, dalam pertobatan adanya penyerahan kepada diri, adanya penyerahan diri kepada Allah. Apakah itu hukuman atau pengampunan yang akan kita terima? Yang ketiga, pertobatan berarti meninggalkan perangai buruk dengan dosa dan kejahatan kita. Kembali kepada Allah harus disertai dengan merubah diri dan meninggalkan perangai buruk yang mengakibatkan Allah murka. Karena sebesar apapun kesalahan kita, Allah dengan belas kasih-Nya tetap menyediakan kasih karunia untuk mengampuni kita. Sesungguhnya patung perak ular tedung yang ditempatkan pada tiang pada perjalanan bangsa Israel itu adalah tanda awal yang diberikan oleh Tuhan Allah dalam penyelamatan manusia untuk ribuan tahun berikutnya, yaitu setiap orang yang memandang salib, di mana Yesus Kristus tersalib dalam penebusan dosa, sehingga setiap orang dengan iman percaya akan selamat sampai akhir zaman dan selama-lamanya. Sehingga patung tedung ular itu adalah permulaan daripada tanda-tanda akan penyelamatan Tuhan dengan tersalibnya Yesus Kristus di salib Golgota. Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Efesus 2 ayat 4, 5 dan 6. Ketika kita merasa lelah berjalan, Yesus berkata, "Aku akan memberi kelegaan padamu." Matius 11 ayatnya yang ke-28. Ketika kita merasa tidak seorang pun memperdulikan, Yesus berkata, Dia mengasihi kita. Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 dan 13. Ketika kita
tidak mengerti akan apa yang terjadi, Allah berkata akan memimpin kita. Mazmur 48 ayatnya yang ke-14. Ketika kita perlu membutuhkan pengampunan, Allah berkata Dia akan mengampuni kita jika kita mengaku dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sekalipun dunia ini kuasai oleh iblis yang mengancam kita, kita tidak akan takut karena Allah telah berjanji akan memberi kita kemenangan. Kita yang mengenal Dia dapat berseru dan dengan sukacita, Tuhan semesta alam akan menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah yang hidup, Tuhan Raja. Allah adalah Bapa surgawi kita. Dia ingin kita datang kepadanya dengan segala permohonan kita. Dia ingin mendengarkannya lewat firman-Nya, dan Dialah jawaban atas segala sesuatu. Dan Allah tak pernah lelah dengan permohonan kita. Demikian renungan buat kita hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Amin.